Mendengkur atau ngorok adalah hal biasa yang dilakukan sebagian orang ketika tidur. Bagi Anda para pendengkur, kondisi ini mungkin tak mengganggu tidur Anda. Namun dengkuran Anda bisa jadi amat mengganggu orang-orang di sekeliling Anda saat tidur. Meskipun tidak selalu berbahaya, tidur mendengkur adalah sesuatu yang buruk dan banyak menimbulkan masalah. Tahukah Anda, mendengkur bisa menjadi tanda-tanda penyakit serius seperti gangguan tidur, stroke, tekanan darah tinggi, obesitas, hingga penyakit jantung. Maka dari itu, harus diatasi dengan tuntas. Selain itu, jika Anda mendengkur terus, tentu akan berdampak juga pada keharmonisan rumah tangga. Sebagian pasangan bahkan ada yang memutuskan untuk tidur terpisah, terutama jika pasangannya memiliki masalah mendengkur yang kronis. Lebih parah lagi, mendengkur ternyata juga menurunkan libido seksual dan menyebabkan disfungsi ereksi. Oleh karena itu, jangan abaikan kebiasaan mendengkur. Jika ditangani dengan cepat dan tepat, hal sepele ini bisa berdampak serius bagi hidup Anda. Tadi itu suara siapa ya? Ngaku coba. Suara siapa tadi tuh? Dan itu nyebelin banget suara kayak gitu kalau lagi malam-malam, apalagi kalau kita ingat dok, kita lagi belajar buat ujian, ganggu banget. Terus kita tidur karena habis ujian, ganggu banget karena nggak bisa istirahat. Bersama kita sudah ada sekarang Dr. Wisnu Wardana, seorang dokter spesialis penyakit dalam. Iya, dan ada Dr. Syahrial, spesialis THT. Nah, Dr. Sil, aku yakin di antara penonton kita ini pasti ada yang punya pengalaman terganggu atau mungkin mengganggu dengan ngoroknya. Siapa yang ngaku? Kalau mengganggu. Siapa yang kira-kira mau? Oke, boleh. Siapa namanya? Boleh cerita? Ini dok, perkenalkan nama saya Kori. Ya. Saya saat tidur itu kan adik saya mendengkur dok. Ya. Katanya banyak yang bilang itu tidur posisi miring itu Posisi bisa miring? menghilangkan mendengkur itu gitu. Ternyata enggak juga gitu dok. Oh ya. Itu benar atau tidak dok? Dengan Baik. Posisi miring itu. Oke, jadi posisi miring, Ya, posisi bisa miring menghilangkan dengkuran gitu karena terganggu banget. Oke, Dokter Syahrial, saya bisa memberikan jawaban. Baik, sebenarnya apa yang dikatakan tadi tidak menghilangkan, benar juga bahwa memang tidak selalu hilang posisi mendengkur. Tergantung penyebabnya, tergantung sumbatannya. Misalnya sumbatannya karena lidah, misalnya lidah yang besar dan jatuh ke belakang. Kalau dia posisi miring, lidah itu menjadi tidak jatuh. Itu mungkin akan memperbaiki. Tapi kalau penyebabnya karena amandel besar atau karena hidungnya sempit, mau miring kanan, miring kiri, ya pun enggak akan. Bahkan tengkurap pun mungkin juga akan tetap mendengkur kalau dia tidur. Jadi tergantung penyebabnya memang. Murni kalau memang hanya karena lidah, biasanya pada orang tua. Orang tua yang lidahnya kalau tidur suka jatuh ke belakang kalau dia terlentang. Dan pada saat dia miring itu tidak terjadi. Nah itu baru hilang ngoroknya atau berkurang lah paling tidak. Oke, baik, dok, kita nah punya mungkin gambar bisa nih, dok. dijelaskan nih dok, Ya. gimana sih mekanismenya sampai terjadi mendengkur ini? Jadi mendengkur itu prinsipnya terjadi karena ada sumbatan yang bisa parsial atau sebagian atau total pada saluran napas atas dimulai dari lubang hidung sampai tenggorokan atau tenggorok atau kerongkongan atau yang kita sebut laring, ya sampai situ. Ya, ini ya dok ya? Ya, betul. Yang berwarna biru ini yang disebut. Sampai laring. Ini saluran napas yang warna biru ya. Yang warna merah urusan Dr. Wisnu ini. Ya, Ini itu ke di bawah. makanan ini ya. Betul. Jadi sumbatannya dari lubang hidung sampai bawah. Bisa satu atau bisa beberapa, bahkan lebih sering beberapa sumbatannya, tidak satu. Nah ini dok, masyarakat Ya. pengen tahu yang ini dok nih. Ini kan yang bikin suara-suara itu mengganggu itu dari mana sebenarnya dok? Suara yang terjadi akibat udara yang melewati tempat sempit dan terjadi turbulensi atau udara berputar sangat cepat di sini karena tarikan yang keras sehingga si langit-langit Nah, coba itu gambar bisa bergetar. stop dulu sebentar. Mau saya lihat? Nah ini langit-langit ya, yang stop. bergetar Oke. keras. Di sini ya? Nih ini, Oke. ini kan langit-langit lunak
atau yang kita sebut soft pellet ya, atau yang di sini ada uvula kayak anak lidah itu yang bergetar keras dan menimbulkan bunyi. Dengan bervariasi. Kalau memang sudah sumbatannya kecil sekali, sempit dan getaran itu menjadi sangat keras, ketat. Gitu. Nah, kita mau lihat lagi sebelum kita masuk ke mitos atau fakta ya, kita bisa lihat gambar di sini. Dan ini yang bisa dibedakan nih. Ini yang biru ini yang saluran buat ke paru-paru. Yang merah ini ke pencernaan. Ini supaya orang nggak kebalik dok ini. Orang perlu tahu nih ya. Nah, dokter Stila, kalau kita lihat seperti ini ya, kadang orang mengeluh itu, yang mengeluh itu tadi Dokter Stila bilang bukan orangnya sendiri. Yang mengeluh itu adalah biasanya orang yang tidur di sekitarnya ya dok ya. Orang di sekitarnya benar. Dan ini sebenarnya Dan yang sampai saat ini belum bisa kita jawab, suara dengkuran itu kan mengganggu orang, tapi si pendengkur tidak terganggu, tidak terbangun oleh suara dengkuran dia. Padahal dia akan sama mendengarnya harusnya. Bahaya sekali mendengkur yang jadi memang ada mendengkur yang mungkin tidak berbahaya dalam tanda kutip secara medis, karena ada yang kita sebut occasional snoring atau mendengkur yang sekali-sekali terjadi. Tapi yang habitual snoring, yang setiap dia tidur mendengkur bahkan berbagai posisi, artinya sumbatannya sudah cukup berat. Bahkan bisa terjadi yang disebut OSAS, sempat disinggung di sini, obstructive sleep apnea syndrome atau henti napas saat tidur. Nah, ini yang orang mungkin nggak sadar ya. Jadi mereka waktu ketika lagi tidur, dia tiba-tiba hilang napasnya ya, berhenti napasnya. Dan itu orang ya setelah bangun tidur lagi dia nggak sadar ya, sebenarnya. Karena yang disebut OSA atau obstructive sleep apnea atau henti napas saat tidur tadi itu memang terjadi periodik. Karena pada saat berhenti itu kadar oksigen dalam darah akan turun, sebaliknya kadar CO2 akan naik. Nah, yang membangunkan dia untuk bernapas lagi adalah CO2 yang tinggi dalam darah itu. Itu. Kalau mekanisme itu tidak terjadi, nggak bangun terus, dia akan lewat. Itu mungkin bisa dijelaskan dok, bernafas yang normal dan nafas yang terganggu seperti apa dok? Napas yang normal itu harusnya kalau dia melewati lubang hidung, terus melewati belakang hidung atau nasofaring, masuk ke tenggorok, masuk ke kerongkongan sampai ke paru-paru, tidak ada hambatan. Itu yang baik, sangat baik. Biasanya hampir tidak ada suara dengkuran kalau itu. Ya, tapi kalau ada sumbatan dari hidung, misalnya orang sering pilek saja, atau kita sedang pilek, hidung kita mampet, kita mungkin bisa mendengkur. Itu napasnya sudah terhambat. Ya, walaupun sekali-sekali yang kita sebut tadi occasional snoring. Jadi kadang-kadang saja mendengkurnya kalau sedang pilek. Kadang-kadang anak-anak, ibu-ibu kalau ditanya, "Bu, anaknya mendengkur nggak?" "Mendengkur dok kalau pilek." Tapi pas nggak pilek tidak. Itu misalnya begitu. Kalau Mbak Grace nih, Mbak Grace pernah ngorok nggak? Saya nggak pernah. Tapi saya sangat terganggu dok dengan orang yang ngorok karena saya dengar suara jam aja TikTok itu saya nggak bisa tidur, apalagi yang kayak tadi tuh heboh banget. Nah itu biasanya kenapa sih dok? Ada ya dok teman saya, misalnya saya ngobrol sama dia 5 menit gitu ya. Abis itu kayak dia diem, nggak nyampe semenit dia udah ngorok banget dok. Itu kenapa ya? Orang ngorok atau mendengkur itu sebenarnya termasuk dalam buku besar dia adalah gangguan napas saat tidur. Jadi dia akan mengalami kurang oksigen tadi kan, sehingga kualitas tidurnya sebenarnya tidak bagus. Jadi salah asumsi kalau orang mengatakan bahwa kalau tidurnya nyenyak itu mengorok. Salah itu. Jadi berarti itu sebenarnya mitos ya. Dan mungkin satu lagi saya mau tanya sama Dokter Wisnu. Dokter Wisnu, ada orang juga sering bilang bahwa kalau misalkan dia kecapean gitu ya, capean banget, dia ngorok. Karena itu dua yang sering dibilang tuh. Oh, kalau dia ngorok antara dia capek banget atau dia tadi nyenyak banget tidurnya. Ya dok, apakah benar orang capek banget jadi ngorok dok? Ya, memang sih tidak selalu. Orang dengan kondisi capek selalu harus ngorok. Kalaupun ngorok, berarti ada sebagian daripada gangguan yang ada pada dirinya sudah mulai muncul. Ya, kita tahu bahwa ngorok itu sendiri adalah tadi dikatakan oleh Dr. Sahrial satu mekanisme terjadi kelainan yang ada di saluran nafas dan banyak faktor-faktor yang berhubungan dengan ngorok yang akan bisa berkaitan, yang punya risiko terhadap penyakit-penyakit tertentu, yang mulai hipertensi, jantung, stroke, dan juga GERD ya, penyakit-penyakit di pencernaan. Itu nanti akan kaitannya dengan yang disebut ngorok tadi. GERD itu tadi yang dokter sering ketangani buat masyarakat kan mungkin GERD mereka nggak tahu, tapi GERD itu yang berhubungan sama penyakit lambung dokter ya. Ya GERD itu adalah adanya muntahnya asam lambung atau isi lambung ke
kerongkongan, ya itu salah satunya adalah merupakan tanda kalau orang ngorok berarti GERD-nya itu yang akan mengganggu dalam kualitas daripada tidurnya. Dan itu salah satu yang kita selalu evaluasi pada pasien GERD, kita tanyakan apakah Anda tidurnya bagus atau dia sering ngorok. Nah kita tanya tidak mungkin pada pasien betul dokter Syariah bilang kan, Chris bilang kan, nggak akan ngaku dia pasiennya, tetapi kita tanyakan pada orang di sekelilingnya ya, istrinya atau pasangan yang lain. Pada waktu tidur dia ngorok tidak? Kalau dia memang ngorok, nah jadi dengan keluhan dia bangun tidur kok perut saya nggak enak, nah berarti memang betul ada tanda-tanda suatu GERD yang kronis ya. Jadi itu. Betul dok, ini kayaknya menarik banget dok, karena banyak orang berpikir bahwa ngorok itu adalah ya udah ngorok aja gitu, kebiasaan buruk aja nih sebenarnya. Padahal sebenarnya ngorok ini ternyata ada penyakit lain yang kita mesti cari tahu. Dan itu kalau tidak langsung diobati dan tidak segera dicari tahu penyebabnya, maka ini akan menjadi penyakit yang kronis yang lama dan sulit untuk disembuhkan, Dokter Wisnu. Jadi memang mengorok ini salah satunya dari penelitian memberikan gambaran bahwa itu salah satu nya adalah GERD ya, yang banyak terjadi, yaitu jadi muntahnya daripada asam lambung dan isi lambung yang ke arah kerongkongan. Kedua juga pada literatur ya, yang di luar negeri yang kan menyampaikan terjadi kenaikan dari tekanan darah, adanya aterosklerosis di daerah karotis ya, penyempitan buluh darah di daerah karotis, kemudian dia efeknya bisa menjadi mencetuskan stroke, kemudian juga pada jantung karena hipertensi menyebabkan pembesaran jantung, dan akhirnya juga bisa menyebabkan serangan jantung. Mungkin masyarakat harus tahu nih dok, ada yang penyebab ngorok dan ada juga yang akibat ngorok. Yang mana yang penyebab, yang mana yang akibat dok? Kalau penyebab, dokter asal yang bisa menjelaskan. Baik, seperti saya sudah singgung di awal, ngorok itu adalah masalah pada saluran nafas atas. Jadi hal-hal yang menyebabkan saluran nafas atas menjadi sempit atau tersumbat itu akan menyebabkan mendengkur. Bahkan pada keadaan tertentu akan jadi yang kita kenal sebagai OSAS tadi, atau sleep apnea atau napas berhenti. Jadi misalnya pada hidung, simpel saja, orang yang terlalu sering pilek menjadi sinusitis, ada yang disebut konkanya besar ya, jadi jalan napas hidungnya sempit, itu pasti akan mendengkur. Lalu amandel yang besar baik pada orang dewasa pada anak juga akan menyebabkan mendengkur. Tulang hidung yang bengkok, ada kan sering kalau dokter THT periksa, tiba-tiba nih, tulang ibu bengkok. Kalau bengkoknya berat, itu akan tidak simetris saluran napas atasnya, udara masuknya tidak bersamaan, bahkan tidak pada jumlah yang sama, itu menyebabkan mendengkur yang keras. Jadi penyebabnya adalah masalah pada saluran napas atas. Cuman ini akan berakibat ke penyakit-penyakit lain tadi yang diterangkan oleh Dr. Wisnu. Dia bisa menyebabkan penyakit jantung dan stroke yang sangat berbahaya kalau dibiarkan, tentu saja. Oke, berarti ini nggak boleh dibiarkan. Harusnya ya dok? tidak dibiarkan. Nah, untuk mencegah, menghindarinya itu bagaimana dok caranya? Jadi prinsip menanganinya tentu saja sesuai penyebabnya tadi. Kita harus membuat saluran napas itu menjadi lapang, atau kalau memang kalau melapangkan saluran napas itu prinsipnya adalah membetulkan kan, artinya mengkoreksi. Biasanya dilakukan tindakan operasi seperti tulang yang hidung yang bengkok harus diluruskan. Kalau ada sinusitisnya harus dibersihkan. Kalau ada sumbatan hidung, konkanya bisa diberikan obat mengecilkan. Kalau tidak berhasil juga harus dikecilkan dengan operasi. Kalau yakin itu penyebabnya amandel dan tidak ada sebab lain, amandelnya juga harus dibuang. Ada titik tertentu nggak sih dok? Kalau tadi kan dokter bilang bahwa itu akan menyebabkan jantung, stroke dan lain-lain gitu ya. Nah sampai titik seperti apa kita harus memeriksakan diri kita karena kebiasaan ini? Sebenarnya kalau sudah mendengkur saja, mendengkur dan sudah mengganggu temannya, itu sudah indikasi harus diperiksa. Karena kemungkinan besar kalau mendengkur sudah mengganggu, artinya mendengkurnya sudah sangat keras, itu kemungkinan sudah ada obstruktif sleep apnea. Jadi kalau sudah ada OSA, itulah yang sudah sangat indikasi atau sangat dianjurkan untuk dilakukan terapi. Baik terapi non operatif ataupun terapi yang bukan non operatif. Nah, mengenai pencegahan tadi ini memang terutama apabila orang sudah mengganggu teman tidurnya, apalagi tidur di kamar sebelah misalnya, itu penting banget posisi tidur. Gimana dok caranya? Penting bagi masyarakat untuk tahu bagaimana caranya tidur yang posisi yang betul supaya nggak
mengalami ngorok gitu maksudnya. Nah ini kan orang kan tidur biasanya gini nih, bantalnya kan kayak gini tinggi. Yang benar tinggi atau rendah? Masyarakat perlu tahu dok. Kalau terkait ngorok, tidak dianjurkan tinggi. Nah, karena bantal tinggi, misalnya 2 bantal atau bantalnya tinggi, membuat leher menjadi tertekuk. Ini ya, tertekuk begini. Ini yang bikin ngorok malah. Lebih menyumbat saluran napas, sehingga ngoroknya menjadi lebih parah. Jadi malah harusnya jadi dianjurkan. Bahkan ada di pasaran kan dijual bantal ngorok, itu posisinya adalah seakan-akan kita tidur saja. Di leher. Jadi jadi gini seakan-akan begini bantalnya. Dia keras bantalnya. Jadi orang tidur dengan posisi kita sebut ekstensi atau mendongak ke atas. Itu yang sebaiknya kalau terkait ngorok. Dok, kalau posisinya kayak gini, jadi kemungkinan untuk ngorok itu akan kecil? Lebih kecil. Tapi nggak selalu berhasil, saya bilang. Tadi seperti tidur miring pun juga lebih baik sebenarnya dibanding terlentang. Ada orang tidurnya begini dok nih. Nah tidurnya gini nih. Nah tidurnya gini. Apakah ini lebih baik kah atau enggak? Itu tangannya yang kasihan nanti. Nanti harus ke saraf. Nah, tidur dok, kalau miring nggak pakai bisa, bantal tapi tidak gimana, seperti dok? itu. Kalau nggak pakai bantal sama sekali gimana? Misalnya gini, apakah lebih baik? Kan orang bilang kan tidur katanya nggak pakai bantal aja lebih bagus katanya. Bagus sebenarnya kalau bisa, tapi banyak orang tidak bisa tidur tanpa bantal. Tidak bisa nyenyak. Karena kebiasaan dari kecil dikasih bantal sih. Ada bantal yang ini ya, kayak bantal bayi tuh, yang belakangnya bolong ya. Boleh. Jadi dia menjaga supaya ininya nggak begini ya. Betul. Prinsipnya tadi seperti Vito bilang bahwa yang penting jangan tertekuk lehernya. Oke, bagus. Kalau misalnya tidur gini gimana? Tengkurap? Iya. Tengkurap banyak hal lain mungkin yang akan Jangan tengkurap. Jadi kita tahu ya gimana cara tidur yang benar ya. Takutnya kebobot siang tadi. Nah, jadi kita tadi udah tahu bagaimana kalau pesan Dr. Wisnu tadi bahwa ini penyakit ngorok ini bisa diakibatkan karena penyakit dan juga menyebabkan penyakit lain yang berbahaya. Jadi harus jangan dianggap remeh. Dr. Syahril tadi udah memberikan pesan bahwa penyakit ini kalau udah mendengkur dan mengganggu orang lain maka sebaiknya segera diperiksakan. Ya, saya harap ini bermanfaat buat yang lain juga, Dr. Sheila ya. Ya. Dan tidak terasa sudah 60 menit kami menemani kalian. Dan kami akan kembali lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Ingat bahwa kebiasaan sehat itu diawali dengan kebiasaan yang sehari-hari ya Dr. Sheila. Karena itu mulai saat ini, ayo hidup sehat, stay healthy and be awesome.